logikanya keras. Oh gitu ya. Terus ketemulah nonton TikToknya Kodoni itu yang viral segala macam. Yang mana? Yang si Elia. Ah, Lia. Elia. Oh, Elia apa Yunia? Yunia juga. Oh, yang Yunia juga. Duluan. Baru Elia. Iya. Terus sama pendeta-pendeta, terus saya dengerin tuh YouTube-nya segala macem. Ini logikanya masuk nih. Ini ada buku tuntunan sholat. Nanti dibaca, ya. Ini. Oh, itu sama ya? Sama apa? Udah punya? Di aplikasi. Oh, ada di aplikasi. Iya. Ya terserah mau baca Ya, aplikasi, baca ini nggak apa-apa. Kalau ini kan lebih apa sih? Ini ada sedikit uang, jangan dilihat jumlahnya. Ya, ini adalah zakat yang memang diperuntukkan bagi mualaf-mualaf. Mualaf-mualaf adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ya. Masih meyakinkan bahwa ya betul Allah itu nggak pernah namanya meninggalkan kita. Mudah untuk mendapatkan uang dari YouTube itu. Tetapi gara-gara dia mualaf membuat satu video saja sampai langsung viral, subscribe-nya 30.000 subscribe. Alhamdulillah uang dari YouTube bisa cair. Inilah awal mula bisa bangkit. Berkat YouTube hingga punya anak asuh. AdSense-nya cair, akhirnya saya bisa usaha, itu bulan Desember. Ya akhirnya begitu jalan, sampai akhirnya saya punya anak yatim sendiri. Saya punya anak asuh segala macam, ya sampai saat ini begini gitu. Jadi perjalanan saya mualaf itu dan saya mau istiqomah ya karena memang bukan karena duit ya. Jadi saya jalanin aja. Proses 1 tahun itu, aduh beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Tapi bukan berarti Allah itu kasih cobaan buat kita. Karena tidak ada kata-kata cobaan dari Allah. Yang ada ujian dari Allah. Yang dikasih cobaan itu adalah iblis. Benar nggak? Betul. Jangan Allah memberikan ujian, bukan cobaan. Iya. Oke. Ya memang kebanyakan mualaf pasti cobaannya besar ya, Bang. Ujiannya besar. Gue ngomong cobaannya. Karena kayaknya ada ayatnya. Untuk bisa monetisasi itu kan 1000 subscribe. Nah, akhirnya dia mendapatkan uang dari situ dan saat ini dia memiliki anak asuh. Bayangkan dari kerja mulung mengumpulkan botol-botol mineral yang penghasilannya hanya 40 sekian ribu sampai 50.000 satu kali setor ke pengepul itu, ke orang yang menampung, dan akhirnya dia bikin YouTube melejit viral dan sekarang punya anak asuh. Tapi terlanjur ya, tangannya penuh tato begitu kan. Padahal dulunya dia aktivis di salah satu agama tertentu non muslim. Bahkan boleh dikatakan dia itu ya pegiat gitu. Tetapi ternyata hidayah itu datang secara tiba-tiba. Gara-gara berseberangan dengan pendeta. Setiap pendeta ditanya tidak jawab. Pendeta ditanya ya udah imani saja. Kan gara-gara itu. Akhirnya dia ngancem, kalau memang tidak bisa menjawab ini, saya akan jadi mualaf begitu. Malah ditantang sama pendetanya itu. Ya sudah, kan gitu. Akhirnya besoknya, katanya di Bekasi Utara dia bersahadatnya. Bawalah surat bukti bahwa dia sudah mualaf. Tetapi dia itu karena ingin menunjukkan kepada pendeta itu, setelah dia syahadat tidak melakukan ibadah salat seperti orang Islam. Dia hanya ingin balas dendam saja karena pendetanya diminta menjelaskan berdasarkan kitab suci, malah dibilangnya ya sudah imani saja. Kalau pendeta tidak bisa menjelaskan ini, saya mualaf, kan awal mulanya begitu. Ditantang sama pendeta, akhirnya di Bekasi Utara dia bersahadat. Tapi dia pindah ke gereja lain. Dia masih tetap ke gereja tapi tidak di gereja itu. Padahal dia sudah bersahadat. Karena apa? Dia bersahadat itu karena marah sama pendeta tadi. Ternyata di Bekasi tempat saya kerja juga ada seorang siswa yang berada di Grand Wisata itu. Kalau dia terbalik. Dia itu bertanya kepada guru agama,
Tetapi karena rumahnya itu sering dipakai kebaktian, dia bertanya, ya ditantang juga sama guru agama Islamnya itu. Ya akhirnya dia karena ditantang, ya sudah, kalau kamu itu tidak mau sholat, kalau kamu tidak melaksanakan ajaran agama Islam, ya udah kamu pindah agama aja. Ditantang seperti itu. Ya akhirnya sekarang jadi pemain organ di Bekasi untuk lagu-lagu gereja. Padahal sekolahnya dulu di sekolah Islam Al-Azhar lagi namanya gitu kan. Tuh. Karena apa? Karena ditantang. Padahal ya dijawab saja semampunya. Kalau memang dia itu bertanya dan ternyata pendeta tidak sanggup menjawab, atau ustadz atau kiai juga dia itu tidak mau melaksanakan sholat, ya memang mungkin hidayah belum sampai padanya. Jangan ditantang pindah agama. Itu kan. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Setelah nonton video berikut ini, gitu ya. tontonlah hingga akhir supaya tidak salah nonton paham. TikToknya Kodoni itu yang viral segala macam. Elia itu orang hebat, orang yang diberi nilai-nilai lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa meyakinkan orang dengan senyuman, santai, rileks, dan orang-orang itu yang awam itu bisa terjerembab. Itulah kehebatan Elia dan harus dihargai. Jangan sampai dibenci. Sekarang ini kan banyak sekali orang yang membenci ketika Elia mengatakan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu beda. Kenapa disama-samain? Yesus Kristus itu dilahirkannya di kandang domba. Sementara Nabi Isa itu dilahirkannya di bawah pohon kurma. Mana ada pohon kurma di tempat kelahiran Yesus? Begitu. Akhirnya dia tertawa, tidak terbahak-bahak. Senyum ya, sambil senyum begitu dengan tangan yang benar-benar seperti luar biasa. Itu adalah kehebatan Elia, harus diakui. Jadi cara menyampaikan sesuatu seperti itu walaupun dia tidak membuka Injilnya, tidak membuka kitabnya, tidak membacakan ayatnya secara detail dan diunjukkan tulisannya, tapi orang bisa yakin dengan Elia. Karena apa? Dia rangkaian cerita sejarah, kemudian dilogikakan dan membuat orang terpukau. Itu adalah kehebatannya. Nah, sehingga orang-orang non-muslim terutama Kristen kan menyanjung-nyanjung Elia, sehingga TikToknya juga spektakuler ya, pasarannya hebat sekali. Dan itulah kehebatan Elia, seperti halnya dandannya, rambutnya seperti wanita itu. Dia itu cantik memang. Dandanannya pakai bajunya kan seperti itu, walaupun tidak pakai lipstik, rambutnya kan rambut seperti kewanita-wanitaan seperti itu, dan orang menganggap itu adalah wanita. Deddy Corbuzier aja menganggap dia itu sebagai wanita, tetapi sekarang dia mengakui belak-belakan bahwa dia adalah pria. Itu salah satu lagi kehebatan Elia, bisa membuat orang berpikir yang berbeda dengan realita yang ada. Penampilannya juga bisa membuat orang terkesima, terutama pria-pria yang haus dengan wanita cantik kan senang dengan Elia. Ketika Elia berbicara di TikTok ya terpukau lah, udah wanita cantik, pandai lagi, begitu kan? Makanya luar biasa kan responnya. Tapi nggak tahu sekarang kalau sudah terbuka bahwa Elia itu adalah laki-laki, ya tentu akan banyak yang berubah pikiran. Salah satunya lagi adalah video berikut ini. Orang yang berubah pikiran gara-gara nonton Elia. Waktu nonton Elia dia terkesima. Itulah nilai lebihnya. Tetapi setelah tahu jawabannya dari Don Ditan, ternyata tidak ada di ayat Injil yang menjelaskan Yesus Kristus itu lahir di kandang domba, tetapi disimpan di palungan. Palungan itu kan bisa tempat makan sapi, bisa juga tempat
makan binatang lainnya, tidak harus di kandang domba. Logikanya keras. Oh gitu ya. Terus ketemulah nonton TikTok kayak Kodoni itu yang viral segala macam. Yang mana? Yang si Elia. Ah, Lia. Elia. Elia. Oh, Elia apa Yunia? Yunia juga. Oh, yang Yunia juga. Duluan. Baru Elia. Iya. Terus sama pendeta-pendeta. Jadi, terus saya dengerin bingung nih orang. Oh, kok begitu? Yang lebih orang tersentuh hatinya itu ketika dia mengatakan dan sambil tertawa, ya kan, mana ada di lokasi itu pohon kurma. Begitu oleh Don Ditan dibuka ayat Injilnya, ternyata kota kurma di sebelah timur lokasi itu. Nah, barulah orang terperangah dan bersahadat. Banyak orang yang sekarang itu jadi bimbang, dan bahkan sudah mulai banyak orang yang bersahadat gara-gara Elia ini. Waktu menyaksikan Elia, ya terpukau semuanya juga. Tetapi ketika ada bantahannya yang secara letterlek mengungkap kitab suci, itulah barangkali arena dakwah. Dan hebatnya Don Ditan, dia itu tidak menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Yang bersahadat berikut ini kan ditanya dulu, apakah kamu masih sering beribadah ke tempat peribadatan sebelumnya? Apakah Anda masih yakin dengan keyakinan masa lampau itu? Nah, setelah dia menyatakan bahwa dia sudah tidak pernah melakukan peribadatan, dia sudah ragu dengan keyakinannya, jadi dia itu sudah boleh dikatakan sudah tidak beragama, tetapi yakin Tuhan itu ada. Nah, barulah dia dialog dan bersyahadat. Jadi tidak menyebarkan kepada orang yang sudah beragama, tetapi kepada orang-orang yang bimbang seperti tadi dan sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan yang dulu pernah dia sembah. Itu barangkali kehebatannya orang-orang mualaf ya. Saya Islam sejak kecil, tapi baru tahu ternyata mualaf itu bisa menerima zakat. Kan 2,5% wajib orang Islam itu. Siapa yang tidak pernah berzakat, Islamnya diragukan dan ancaman Allah itu berat itu. Nah, ternyata zakat itu untuk apa? Salah satu di antaranya seperti yang dilakukan Don Ditan ini. Saya baru tahu, oh jadi kalau mualaf itu berhak menerima zakat. Kenapa ya bisa seperti itu? Nah, di video berikutnya, nah beliau ini orang hebat, orang berada, tiba-tiba masuk Islam. Anaknya juga tidak mau diaku anak, istrinya juga minta cerai, kemudian diusir dari rumah, hanya membawa kantong kresek dan baju, tidak memiliki harta apa-apa. Akhirnya dia pergi ngontrak tanpa mempergunakan uang, membohongi ibu kontrakan karena terpaksa. Bulan ini tidak bayar kontrakan, ditagih ya bulan depan sekalian. Begitu bulan depannya ternyata ditagih juga. Akhirnya dia katakan saya belum punya uang. Akhirnya diusir. Tetapi ternyata dia dapat uang membayar 1 bulan. Jadi bayar 1 bulan untuk 2 bulan. Saking dia prihatinnya gara-gara masuk agama Islam. Nah, yang paling ekstrimnya lagi, orang yang boleh dikatakan hidup mapan, tiba-tiba kena suasana pandemi COVID, akhirnya dia tidak punya pekerjaan, dipecat dari pekerjaan karena pengurangan karyawan, akhirnya terdesak dengan kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk bayar kontrakan, minta pekerjaan kepada orang yang sedang kerja nembok, tukang bangunan. Ditawari, tadinya mungkin mau bekerja di bangunan itu, ya enggak ada, kalau bisa ke sana aja. Ternyata yang ditunjukin apa? Pemulung, botol mineral. Ya akhirnya walaupun sempat ditolak, tidak ada jalan lain. 50.000 satu kali setor botol air mineral itu. Ternyata, lah kamu juga di sini?
Ya iya, katanya setelah dia kerja bangunan ya pulangnya bawa plastik bekas botol mineral tadi. Ya akhirnya itulah yang dia lalui. Tapi kuasa Allah. Ketika dia sudah berulang kali mau bunuh diri sampai ada tanda bekas darah sudah kemana-mana karena uratnya sudah diputus begitu, tapi ternyata tidak meninggal juga. Nah ternyata dia membuat YouTube pertama spektakuler, 30.000 subscribe langsung, dan akhirnya monetize, dan dia sekarang punya pendapatan dari YouTube dan juga memiliki anak asuh. Tuh kan luar biasa ya kuasa Allah. Jadi ternyata saya sendiri baru tahu yang namanya mu'alaf itu berhak menerima zakat. Ya mungkin untuk seperti itu, tapi jangan sampai ada orang yang diupayakan untuk dia bersahadat walaupun tidak beragama, tetapi ternyata dia itu mencari kesempatan supaya dapat penghasilan makan sehari-hari dari uang hasil minta-minta. Itu yang perlu kita hindari. Tetapi orang zakat itu dengan sendirinya harus dibagi-bagikan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Sekali lagi ini YouTube luar biasa ya, bisa menyelamatkan orang, padahal itu kan tidak mudah ya untuk mendapatkan uang dari YouTube. Logikanya khas. Oh gitu ya. Terus ketemulah nonton TikToknya Kodoni itu yang viral segala macam. Yang mana? Yang si Elia. Ah, Lia. Elia. Oh, Elia apa Yunia? Yunia juga. Oh, yang Yunia juga. Duluan. Baru Elia. Ya. Terus sama pendeta-pendeta, terus saya dengerin tuh YouTube-nya segala macam. Ini logikanya masuk nih. Ini ada buku tuntunan sholat. Nanti dibaca, ya. Ini. Oh itu sama ya? Sama apa? Udah punya? Di aplikasi. Oh ada di aplikasi. Iya. Ya terserah mau baca Ya, aplikasi, baca ini nggak apa-apa. Kalau ini kan lebih apa sih? Ini ada sedikit uang, jangan dilihat jumlahnya. Ya. Ini adalah zakat yang memang diperuntukkan bagi mualaf-mualaf. Mualaf-mualaf adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ya jangan dilihat jumlahnya, diterima aja. Terus perlu gue kasih tahu juga, di dalam Islam, orang yang masuk Islam, insya Allah dosanya udah diampunin. Doa semenjak lu akil balik. Akil balik sampai hari ini dosa lu udah dinolin, insya Allah. Ya. Tetapi kebaikan lu juga nggak dibuang. Tetap dicatat. Alhamdulillah. Ya. Terus juga, gue kasih tahu juga, bahwa setiap bayi yang lahir, itu sebenarnya fitrahnya, kodratnya adalah muslim. Kan tadi muslim kan artinya orang berserah diri hanya pada satu pencipta kan. Bayi kan juga bisa cuma berserah diri kan. Dia menjadi Kristen, Yahudi, Majusi itu karena orang tuanya. Tapi kalau bayi itu sudah besar, mendengar Islam, dan akhirnya menerima Islam, sampai dia masuk Islam, itu sebenarnya bukan beda agama, tapi kembali ke kodratnya, kembali ke fitrahnya. Ya, paham ya? Mudah-mudahan ini bisa menguatkan Samuel nanti, semoga istiqomah, jalanin Islam, step by step. Gua nggak bilang lu suruh ngebut. Kalau bisa ngebut alhamdulillah, tapi kalau step by step itu udah cukup. Ya. Jadi Allah SWT itu maha tahu apa yang lu usahakan, apa yang lu upayakan itu tetap berharga di mata Allah SWT. Ya. Sekarang ini ada anduk, lu mandi. Namanya nih mandi besar.